Halo teman-teman, kali ini saya akan mencoba untuk menginstal aplikasi SAMPP. Tadi saya sudah download, sekarang kita langsung menginstalnya ya. Bagaimana sih cara menginstalnya? Nah ini, kita buka aja. Kita klik yes. Kita oke saja. Lalu kalau ada seperti ini kita next. Ini di sini letaknya ya teman-teman. Kita next saja. Bahasanya bahasa Inggris. Next. Oke, kita tunggu. Nah, tadi sudah diinstal, ini tinggal akses. Oke teman-teman, tadi kan kita sudah menginstal ya, sekarang tinggal kita buka saja. Kita cari di sini. Nah, SAMPP kita open. Nah teman-teman, apa sih sebenarnya SAMPP itu? Nah, SAMPP ini adalah perangkat lunak berbasis web server yang bersifat open source serta mendukung di berbagai sistem operasi seperti OS Linux, OS Windows, macOS, dan juga Solaris. Nah, di dalam SAMPP ini juga ada beberapa komponen. Yang pertama yaitu X atau cross-platform. Kode penanda ini dari software cross-platform yang berarti dapat dijalankan di banyak sistem operasi seperti Windows, Linux, macOS, dan Solaris. Nah, yang kedua ini ada apa aja ini? Apache ini adalah aplikasi web server gratis dan bisa dikembangkan oleh banyak orang untuk menciptakan halaman website yang benar berdasarkan kode program PHP yang ditulis oleh pengembangan web developer. Yang selanjutnya ada MySQL. MySQL ini adalah aplikasi database server yang menerapkan bahasa pemrograman SQL yang berfungsi untuk mengelola dan membuat database sistem yang terstruktur dan sistematis, seperti mengolah, mengedit, dan mengurus daftar melalui database. Nah, untuk database-nya sendiri kita di sini menggunakan MariaDB. Nah, ada beberapa fitur-fitur yang berada di SAMPP. Pertama adalah Apache Web Server. Apache atau lengkapnya Apache HTTP server adalah aplikasi web server bawaan SAMPP. Selain itu mendistribusikan komponen lain, Apache ini berperan sebagai penghubung antara web server dan penggunanya. Lalu selanjutnya ada MariaDB. MariaDB ini adalah software DBMS berjenis relational open source yang bisa Anda gunakan secara gratis sama seperti DBMS pada umumnya. Fungsi MariaDB sendiri adalah sebagai tempat untuk menyimpan, mengelola, memanipulasi database beserta isinya. Dibagi dengan MySQL, MariaDB punya beberapa keunggulan menarik seperti performa lebih gesit dengan GIS, hingga kemudian mengelola database jenis NoSQL. Yang selanjutnya ada FileZilla. Apa sih sebenarnya FileZilla ini? FileZilla itu adalah sebuah aplikasi file transfer terpopuler saat ini, sementara FTP adalah salah satu jenis protokol yang berguna untuk menangani proses transfer file baik itu dari server ke komputer maupun sebaliknya. Dengan fitur SAMPP yang satu ini Anda bisa mengirimkan file ke server dengan mudah dan cepat. Lalu yang berikutnya ada Mercury. Nah teman-teman, untuk Mercury sendiri adalah software mail server bawaan SAMPP seperti software mail server pada umumnya. Software ini berfungsi untuk mengelola proses transfer email dari server menuju penerima email. Ada yang terakhir yaitu Tomcat. Tomcat ini juga berupa web server, sama halnya seperti Apache, namun HTTP web server yang menyediakan environment Java murni untuk menjalankan aplikasi berbasis pemrograman Java. Nah,
Itu adalah gunaan dari Tomcat sendiri. Lalu di sini ada beberapa control panel ya. Control panel ini sendiri mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama ini adalah ada config. Config ini mengkonfigurasi aplikasi SAMPP secara keseluruhan. Yang kedua ada nestat, menampilkan semua proses atau komponen yang sedang aktif. Lalu yang ketiga ada shell. Shell ini membuka terminal shell untuk konfigurasi lebih lanjut. Yang keempat ada Explorer. Explorer ini digunakan untuk membuka folder instalasi SAMPP di komputer. Lalu berikutnya ada service, menampilkan semua proses yang aktif di belakang layar. Ada menu help dan quit. Oh ya teman-teman, untuk mengaktifkan SAMPP itu sendiri sangat mudah ya. Kita tinggal pencet tombol start di sini, start, Apache dan juga MySQL. Kita masuk ke Chrome, kita cari localhost. Nah, lalu kita klik phpMyAdmin. Apakah sudah terhubung? Nah ya, sudah terhubung ya teman-teman. Jadi seperti itu cara membuka atau menggunakan SAMPP ini tersebut. Sini saya akan menjelaskan, lebih tepatnya menjelaskan beberapa folder yang berada di SAMPP yang menurut saya sangat penting. Jadi kita tinggal buka tadi di C SAMPP. Nah, yang pertama ada folder htdocs. Yang pertama ada htdocs. Nah, folder ini itu berfungsi sebagai tempat menyimpan file-file aplikasi web yang akan dijalankan di dalam server lokal. Jika teman-teman ingin mengembangkan aplikasi web di Exam, maka teman-teman harus menyimpan semua file aplikasi web di dalam folder ini, teman-teman. Lalu berikutnya di sini ada folder tmp. Nah, folder ini tuh berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara temporary untuk file-file yang dihasilkan oleh aplikasi web yang sedang dijalankan di server. Folder ini tuh biasanya digunakan untuk menyimpan file upload, file cache, dan file yang folder ini biasanya digunakan untuk menyimpan file upload, file cache, dan file lainnya yang tidak perlu disimpan dalam jangka panjang, teman-teman. Berikutnya ada folder phpMyAdmin ini. Folder ini berisi aplikasi web phpMyAdmin yang digunakan untuk mengelola database MySQL. Dalam folder ini teman-teman dapat membuat, mengedit, dan menghapus tabel serta mengelola data dalam database, teman-teman. Berikutnya ada folder MySQL. Nih foldernya. Folder ini berisi file-file konfigurasi dan data untuk server MySQL. Teman-teman dapat mengakses file-file ini jika ingin melakukan konfigurasi manual pada server MySQL, teman-teman. Berikutnya ada folder Apache. Ini foldernya. Folder ini berisi file-file konfigurasi dan data untuk server Apache. Folder Apache ini berisi file-file konfigurasi dan data untuk server Apache. Teman-teman dapat mengakses file-file ini jika ingin melakukan konfigurasi manual pada server Apache. Lalu ada SendMail. Nah, SendMail ini berisi file-file konfigurasi dan data untuk server SendMail. SendMail sendiri adalah sebuah program email server yang digunakan untuk mengirim email dari aplikasi web, teman-teman. Saya kira kurang lebihnya seperti itu. Apabila ada kesalahan kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.